judul yang baru tayang, tapi boleh diperhitungkan sama teman-teman penonton semua ya. Pengen sih dapat peran jadi ODGJ, penyandang disabilitas, entah secara fisik atau mental gitu, pengen. Ya puji Tuhan dapat masuk nominasi di Infotainment Awards. Berarti ya berarti mungkin teman-teman yang nonton Badai Pasti Berlalu suka dengan penampilan Helmi, jadi mereka request kali itu. Sistemnya gimana juga gue nggak tahu soalnya kan, apakah request dari penonton untuk masukin nama-nama itu atau memang dari SCTV sendiri, gue nggak ngerti. Cuma yang penting puji Tuhan lah bisa masuk nominasi itu. Kaget lah ya, maksudnya ini kan judul yang baru tayang, tapi boleh diperhitungkan sama teman-teman penonton semua ya. Yang jelas sih bersyukur aja. Mungkin cerita lebih ke awalnya di sinetron aja kan, itu 2012 lah, kayak 2012 sebenarnya dari 2011, tapi sempat kayak syuting cuma promo, nggak sampai tayang judulnya itu. Tapi yang judulnya tayang tuh mulai promo di 2012 akhir ya. Masih banyak yang harus dikembangin lah saat itu. Sampai sekarang pun tetap selalu minta masukan dari sutradara, dari kalau emang secara acting atau adegan ini kurang hidup, selalu minta masukan dari mereka, atau selalu ngomong ke mereka untuk jangan ragu, jangan takut meskipun di depan banyak orang sekalipun. Kalau emang salah atau emang kurang ya bilangin aja, supaya gue selalu ada evaluasinya gitu. Jadi nggak ngerasa main di dalam zona nyaman gue sendiri. Banyak sih karakter psikopat, penyandang pengen sih dapat peran jadi ODGJ. Terus apalagi ya, yang penyandang disabilitas, entah secara fisik atau mental gitu, pengen. Tantangan sendiri apa? Tantangannya udah pasti kan itu, kita main bener-bener ya. Sebenarnya di tiap scene yang kita mainin harus main dari dalam ya, keluarin itu semua dari dalam biar sampai ke penonton gitu, gimana caranya. Nah tapi kan kalau dengan karakter-karakter yang tadi aku sebutin itu kan pasti lebih ekstra lagi kan. Jadi sampai bener-bener beda lah dengan penampilan yang biasanya sebagai orang jahat atau orang baik yang normal gitu kan. Dengan karakter normal yang udah pernah dimainin, pasti itu lebih berat. Tapi ya jadinya tertantang sendiri untuk itu. Ya pastinya kalau menang puji Tuhan. Sebenarnya jujur sih, mau menang mau kalah dibawa bersyukur aja lah ya. Karena ini kan sistem kita pun polling, ada by SMS lah, ada by apa, yang sebenarnya udah pernah kejadian dan agak trauma juga dengan sistem-sistem kayak gini gitu. Penilaian bukan langsung dari dewan juri, cuma ya udah. Makanya dengan adanya ini, mau menang mau kalah bersyukur lah untuk bisa masuk nominasi aja. Sebenarnya buat gue kayak udah diperhitungkan sama penonton dan masyarakat Indonesia gitu sih. Itu maksudnya untuk bisa dinominasi aja itu udah cukup lah. Gue lagi jadi sosok yang misterius setelah Helmi hilang di beberapa episode kemarin ya. Muncul ini jadi sosok yang sama, tetap jadi Helmi gitu, bukan jadi sosok lain, tapi dengan misi yang berbeda. Karena begitu Helmi tahu Siska sama Leo udah nikah, disitulah Helmi mulai ke trigger, atau bahkan jadi lebih dark dari karakter Helmi sebelumnya yang di awal begitu tahu Valen dibunuh gitu. Kalau dulu dia motivasinya untuk balasin dendam ke keluarganya Diki karena adik kesayangan yang dibunuh, dan jadi dendam buat keluarganya kan. Nah kalau sekarang ini lebih ke dendam karena cintanya dia ini direbut sama Leo gitu, versinya Helmi ya. Dari versinya Helmi kayak gitu. Jadi terlebih juga tetap ke Diki, pasti dendamnya kenceng karena kan Diki sendiri yang membuat Helmi kemarin jatuh ke sungai apa segala macam itu. Sebenarnya awal kemunculan gue di BPB dulu pun belah tengah gitu, cuma gara-gara kemarin udah keburu pas muncul pertama kali di tayangan tuh jadi belah tengah secara nggak sengaja gitu, gara-gara pakai hoodie terus kan.
Dan emang rambut belum gue potong-potong juga, pengen sekalian kayak digondrongin, jadi ya udah sekalian aja lanjutin di belah tengahin gitu. Ngerasa cocok nggak cocok ya, banyak yang bilang cocok, banyak yang ya sama aja lah, kayak kita misalnya gondrong nggak gondrong, kumisan nggak kumisan. Ada aja yang bilang, kak cocokan nggak kumisan, kak cocokan kumisan, kak cocokan rambut pendek, jangan gondrong, jangan belah tengah, kak tapi cocok kok gini-gini ya. Jadi terserah penonton aja yang nilai. Feli sih jujur dia nggak mau, kalau dia ngerasa lebih risih kalau gondrong, kayak mendingan pendek aja gitu. Sebenarnya pengen sih sekali-kali sampai brewok, tapi nggak jelas, gue nggak ada nggak ada bibit-bibit yang model bisa brewok begitu, jadi terbolong-bolong di sini ada, sini nggak ada, kan jadinya jelek ya. Jadi ya udah di tiap kedua hari sekali dipotong kumisnya gitu. Wow.